Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap dijaga kesehatannya di masa pandemi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembahasan matematika tentang relasi dan fungsi untuk kelas matematika, relasi dan fungsi untuk kelas 8 ya. Dimana pada materi-materi sebelumnya saya sudah bawakan tentang apa itu pengertian relasi. Kali ini kita akan membahas sebuah bab atau subbab tentang fungsi ya. Nanti tolong diperhatikan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Silahkan di-share jika ada video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Baik, kita mulai. Kita akan masuk ke fungsi dan pemetaan. Ya, teman-teman semua, silahkan direview lagi video saya pada pengertian relasi. Apa itu relasi di video sebelumnya? Silahkan direview. Nah, fungsi atau pemetaan, saya akan buatkan di sini memakai pensil ya. Saya menggunakan pensil warna biru misalnya. Oke, sebentar pen. Nah ya, fungsi atau pemetaan. Oke, ya, fungsi atau pemetaan. Teman-teman semua ya, fungsi atau pemetaan. Nah, pengertian fungsi atau pemetaan. Jadi setiap anggota AA. Nah, sebentar ya, ini setiap anggota Oke. Jadi setiap anggota A dipasangkan dengan tepat. Ini pengertian fungsi ya. Fungsi itu atau pemetaan disebutnya. Jadi setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Tidak kurang dan tidak lebih dari satu. Nah, relasi seperti ini merupakan relasi khusus yang disebut fungsi atau pemetaan. Jadi bisa dikatakan setiap fungsi merupakan relasi, tapi setiap relasi belum tentu bisa kita katakan pemetaan atau fungsi ya. Nah, kita lihat ya. Jadi setiap anggota itu pasangan dengan tepat satu anggota B ya. Jadi ini dia mempunyai pasangan semua ya. Mempunyai pasangan semua, walaupun di sini ini tidak ada pasangannya, walaupun di sini ininya ada dua ya. Jadi ininya ke sini, tapi kalau ininya ke sini, nah ini bukan fungsi ya. Kalau ini yang ke sini bukan fungsi misalnya. Nah ya, ini makanya kita cek relasi anak dari ya, dari himpunan anak. Misalnya di sini ada Dini, Reza, Andri, Irma, dan ini ada Bunia, Buati, Bonina. Ternyata Dina itu anak Bunia, Reza itu anak Buati ya, Andri itu anak Buida. Oh, Irma juga anak Buati. Jadi Buati punya dua anak dia. Nah, di sini dia tepat memasangkan satu. Nanti kalau ada Reza-nya itu dua ke sini ya. Ya, ini bukan disebut fungsi ya. Saya gambarkan di sini, ini bukan fungsi kalau ininya ada seperti ini. Tapi kalau ininya nggak ada yang saya gambarkan ini, nah itu bisa dikatakan sebentar ya. Ini bisa dikatakan sebagai relasi saja, tapi bukan fungsi. Kalau ininya ada ya, tapi kalau ininya nggak ada, maka ini disebut fungsi atau pemetaan. Nah, baik teman-teman. Nah, di sini nyatakan diagram panah berikut apakah merupakan fungsi atau bukan. Nah, ini ya, fungsi atau bukan nih. Ini bukan fungsi ya. Kenapa? Karena ininya ada dua, lihat. Nah, ininya ada dua. Jadi anggota A ini dia itu tepat
satu ya. Satu mengarahkan hanya satu ke anggota B ya. Ya, paham ya? Nah, nyatakan diagram berikut dengan merupakan fungsi bukan. Nah, gambar I itu bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yaitu B memiliki lebih dari satu pasangan. Nggak boleh nih ya. Dalam fungsi itu nggak boleh lebih dari dua pasangan. Tapi kalau relasi itu boleh dia berpasangan sampai berapapun. Nah, sedangkan gambar 2 itu adalah fungsi. Kenapa? Karena anggota A tepat ya, memiliki tepat satu pasangan di B walaupun di B-nya ada beberapa di sini. Nah, kemudian yang ketiga, gambar 3 itu bukan fungsi karena walaupun satu-satu ternyata dia yang B masih karena ada anggota A yaitu B yang tidak memiliki pasangan. Ya. Jadi anggota A ini di sini harus memiliki pasangan semua jika dikatakan fungsi. Paham ya teman-teman ya? Kalau ini bukan fungsi, kalau ini bukan fungsi, ini saja yang disebut fungsi. Baik, kita mulai lagi. Nah, di sini ada persamaan pada fungsi, ya. Nah, persamaan pada fungsi, nah ini disebut domain, ya. Perhatikan ini domain yang ini ya. Nah, ini domain. Domain itu adalah daerah asal ya. Domain ya, domain itu daerah asal. Nah, ini disebut daerah asalnya nih. Jadi daerah asal itu harus penuh semua dalam fungsi. Sedangkan kodomain daerah kawan ini 1 2 3 4. Nah, sedangkan rank itu hasilnya, rank itu adalah 1 2 4. Nah, kita cek di sini. Ini jangan lupa ya, ini adalah domain, sedangkan yang ini adalah kodomain yang ini ya, teman-teman. Nah, sedangkan nanti kita bahasnya P, nah A B C D disebut daerah domain ya. Domain itu nih A B C D. Pasti ya, domain itu pasti semuanya nih ya. Sedangkan Q itu adalah kodomain, disebut daerah kawan. Kodomain ya. Kodomain itu daerah kawan atau lawan ya. Kawan, daerah kawan sebenarnya, bukan lawan ya. Daerah kawan. Kemudian 2 3 4 mana nah? Ternyata bukan 2 3 4 ya di sini, harusnya 1 2 4 di sini ya. Harusnya 1 2 4 di sini ya, tapi ini salah nih ya. Nanti ini salah, kita coret. Ini di sini 1 2 4 disebut daerah hasil. Maka kenapa? 1 2 4 ini 3 itu bukan daerah hasil ya. Tapi 1 2 4 disebut daerah hasil atau rank. Ya, ranknya itu hasil 1 2 4 ini. Yaitu anggota-anggota Q yang mempunyai pasangan dengan anggota P, itu hasil. Nah, untuk penamaan suatu fungsi atau pemetaan dapat diberi nama dengan F, G, atau H ya, boleh seperti atau huruf kecil lainnya. Jadi untuk penamaan suatu fungsi itu dengan huruf kecil ya, atau huruf-huruf yang lainnya boleh asal kecil. Jadi seperti ini teman-teman, perhatikan. Jadi untuk membacanya F titik 2A, nah artinya ini tanda panah 2 gitu kan. Ini dibaca fungsi atau F memetakan A ke 2 ya. Jadi sekarang dibaca gini, fungsi G memetakan 3 ke 4. Itu dibaca. Jadi fungsi G di sini ya, fungsi G memetakan 3 ke 4. Nah, berarti apa nih? Berarti ditambah 1 misalnya, itu kan. Oh, F-nya itu A, itu nanti ada lagi seperti itu ya. Baik, teman-teman. Jadi untuk membaca fungsi, teman-teman juga harus tahu ya. Intinya di sini, teman-teman harus tahu domain, apa itu kodomain, kemudian ada rank, daerah hasil. Kemudian juga cara membaca fungsi. Demikian. Nah, sekarang menyatakan fungsi. Baik, teman-teman semua, dalam menyatakan fungsi, ini sebenarnya sudah sama dengan menyatakan relasi ya. Nanti teman-teman bisa review di materi saya sebelumnya tentang relasi. Jadi ada 3, yaitu dengan diagram panah, dengan diagram Cartesius, maupun dengan himpunan pasangan berurutan ya. Nah teman-teman, pengertian fungsi telah ditemukan bahwa fungsi adalah relasi khusus. Oleh karena itu, fungsi pun dapat dinyatakan dengan cara seperti menyatakan relasi, yaitu dengan 3 cara berikut.
Jadi tidak usah bingung, tidak usah saya jelaskan secara terperinci. Nanti teman-teman bisa review di materi saya sebelumnya tentang relasi bagaimana cara membuat diagram panah, diagram kartesius maupun himpunan pasangan berurutan. Nanti ada latihan insya Allah. Nah, di sini berikut ini akan dibahas mengenai cara menentukan banyak semua fungsi ya atau pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan yang banyak anggotanya diketahui di sini ya. Nah, ini sebenarnya ada latihan, cuman nanti langsung saja, nanti ada latihan tersendiri. Saya akan buatkan. Nah, ini dilewat saja teman-teman ya. Jadi jika banyak anggota himpunan A dan B adalah NA dan NB, maka banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B. Perhatikan ya, banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B, yaitu NB dipangkalkan NA. Tapi kalau banyak fungsi dari B ke A, jadi NA, jadi NA duluan di sini dipangkatkan NB di sini. NB itu adalah banyaknya anggota B ya. Kita nantinya ada contoh mudah. Nah, ini ya. Kita ambil contoh di sini. Nah, jika A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B itu adalah X di mana X lebih dari 5, X kurang dari sama dengan 10. X bilangan ganjil ya. Tentukan banyak suatu fungsi yang terjadi berikut. Jadi ini harus bisa bacain juga teman-teman ya nih. Ya. Jadi X di mana? Ini X di mana? X lebih dari 5, X kurang dari sama dengan 10, X bilangan ganjil. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Fungsi dari A ke B. Nah, kita lihat ya, fungsi dari B ke A. Nah, maka kita harus bisa menentukan banyaknya anggota dulu dari anggota A maupun anggota B. Anggota A kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata NA itu banyaknya anggota ada 5. Kenapa? Hitung saja ini anggota 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka NA itu adalah 5. Nah, kemudian ternyata di sini X-nya itu lebih dari 5 berapa? 6 ya. 6 terus 7 terus 8 9 terus sampai ini kalau ada sama dengan di sini berarti 10 sebenarnya. Ternyata bilangan ganjil teman-teman. Nah, bilangan ganjil di sini. Kalau bilangan ganjil ternyata adalah 7 sama 9. Nah, maka banyaknya anggota B adalah 2. Kenapa? 7 sama 9 doang ada 2 anggota. Nah, maka di sini ini NB-nya itu 2, NA-nya 5. Sekarang fungsi dari A ke B, banyak fungsi dari terjadi A ke B, maka B berarti 2 pangkat 5. NB 2, NA-nya dipangkatkan NA 5, jadi 32. Nah ya. Sedangkan banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A. Dari B ke A, maka B-nya mana? A 5 kan pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi banyaknya semua fungsi itu bisa sampai 25 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bagaimana sih cara menjabarkan ini? Sebenarnya harus dijabarkan ya, tapi cukup kompleks ya. Kalau kita jabarkan cukup kompleks ya. Kenapa? Karena dengan langsung dengan konsep seperti ini ya, bisa dipastikan bahwa banyaknya fungsi akan sesuai. Demikian. Nah, nanti insya Allah ada latihan ya. Nanti insya Allah ada latihan, nanti akan saya berikan latihannya untuk fungsi ini ya. Oke teman-teman, itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jika ada saran, kritik, silahkan langsung diberikan di kolom komentar saya. Kemudian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hal matematika, silahkan langsung saja ke komentar saya atau bisa langsung ke menghubungi saya. Semoga hal ini bermanfaat. Kita ketemu lagi tentunya ini adalah masih berlanjut ya video ini insyaallah. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Saya ucapkan jazakumullah khair bagi yang terus menyimak ya, menyimak dan mengikuti video pembelajaran ini. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.